Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu ayat dari surah Al-Maidah yang alhamdulillah kita mengambil sekian banyak pelajaran dari satu ayat tersebut. Maka pada malam ini insyaallah kita akan mencoba mengkaji, mentadaburi satu surah secara lengkap insyaallah. Surah yang bernama Suratul Hujurat. Surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu adalah jamak daripada hujrah. Dan hujrah itu artinya kamar. Kamar. Jadi hujurat adalah kamar-kamar atau bisa juga bilik, ya, bilik-bilik. Gambarannya kira-kira kurang lebih mungkin seperti rumah-rumah kontrakan, ya, rumah-rumah kos. Yang satu petak besar, kemudian dipetak-petak, petak-petak. Nah, siapakah pemilik daripada kamar petak-petak ini? Jawabannya, inilah petak-petak kamar milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tempatkan pada setiap bilik kamar. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rumahnya itu adalah terdiri dari bilik, ya, kamar-kamar. Bukan berpisah-pisah, ada di sana, ada di sini, apalagi ada di kampung lain. Tapi dia bisa dikatakan di bawah satu atap. Dan ini menggambarkan tentang kesederhanaan tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja, ini namanya analisa, mungkin saja andaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki kemampuan finansial yang memadai, beliau juga ingin membangunkan rumah keluarganya yang representatif, yang serba nyaman. Akan tetapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang harus menjadi contoh dan suri teladan, maka mungkin saja, lagi-lagi penganalisaan kita, andaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan rumah mewah, kan banyak, ya, sahabat-sahabat beliau yang tergolong, ya, orang-orang kaya.
Jangan dibayangkan bahwa generasi sahabat itu adalah generasi yang semuanya identik dengan kemiskinan dan kefakiran. Sama dengan kita, ada di antara kita yang diluaskan rezekinya oleh Allah dari sisi materi, ada yang pertengahan, ada yang sempit-sempit. Semuanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya sampai pada zaman tabi'in, setelah selesainya generasi sahabat, masih ada yang tersisa daripada contoh rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbuat dari pelepah kurma, yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka ada di antara generasi di zaman itu, di saat rumah Nabi masih ada, ingin sekali kalau seandainya rumah Nabi itu dilestarikan, agar supaya menjadi pelajaran bagi umatnya sepanjang zaman. Tapi karena itu sesuatu yang tidak mungkin, andaikan pun berusaha untuk bagaimana dilestarikan, mungkin tidak akan bisa bertahan karena terbuat dari bahan yang memang pasti akan lapuk dimakan zaman. Satu contoh yang disebutkan bahwasanya seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini diantara sahabat yang masuk di dalam kategori sahabat orang-orang Arab. Orang Arab itu kan pada umumnya tinggi besar, apalagi generasi-generasi dulu. Nah, Ibnu Mas'ud itu termasuk diantara sahabat yang perawakannya untuk ukuran orang Arab itu termasuk pendek. Nah, ketika dia masuk ke dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus berjaga-jaga, karena tiang atau pasak daripada rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat rendah, pendek sekali, bisa kepala kita, terkena pasak itu kalau kita tidak hati-hati. Itu sekilas sedikit tentang rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat sederhana. Akan tetapi ternyata rumah inilah yang disifati dengan ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah yang dari sisi fisik sangat tidak standar. Kira-kira kalau pada hari ini rumah-rumah gamacaka, tapi dari situlah aroma baiti jannati yang kita sangat idam-idamkan, bahwa setiap rumah tangga itu memiliki sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang pelesetkan sakinah, dibilang bukan lagi sakinah Ustaz, tapi sakinah. Ada yang pelesetkan begitu. Kreatif kita orang Indonesia ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Suatu saat kita akan cerita apa kegiatan Nabi dalam sehari semalam, termasuk diantaranya dengan bagaimana kesibukan beliau dengan keluarganya. Beliau adalah pemimpin, akan tetapi beliau juga adalah orang yang paling adil memberikan hak kepada keluarganya. Bahkan Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang paling bagus muamalahnya terhadap keluarganya. Jadi Nabi mengangkat salah satu sisi bahwa kebaikan kita ini sebagai seorang laki-laki adalah diantaranya baiknya kita terhadap keluarga kita. Jadi jangan kita yang mengaku baik terhadap keluarga kita, karena itu subjektif. Tapi coba keluarga kita ditanya sama orang lain, bagaimana suami kita, bagaimana bapak. Kalau dia memberikan pengakuan kepada orang lain, maka itu adalah pengakuan yang jujur, insya Allah. Jangan kita yang memberikan pengakuan pada diri kita, kecuali Nabi, karena memang adalah contoh dan suri teladan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik muamalahnya kepada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya itu mencontohkan akhlak yang sangat mulia. Mencontohkan akhlak yang sangat mulia. Dan inilah sisi-sisi yang diangkat oleh surah ini, yang bercerita tentang internal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Pak, tentu tidak bisa kita terlalu detail hubungan internal kita sama keluarga kita. Karena ada namanya secret, ada wilayah-wilayah yang rahasia. Tidak mungkin kita mau cerita tentang hubungan khusus kita dengan istri kita. Akan tetapi satu-satunya manusia yang harus disingkap, istilah dibongkar tentang kehidupan keluarganya, mulai dari bangun sampai tidur kembali, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah contoh bagi seluruh umat manusia. Contoh bagi seluruh umat manusia. Diceritakan dalam hadis sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita ceritakan. Umpamanya Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi pernah sudah berwudu. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kita yang lalu. Sudah berwudu, sudah mau pergi ke masjid, tapi sebelum dia berangkat ke masjid, dia cium saya, kata Aisyah. Kemudian tidak berwudu. Ada kaitannya dengan pelajaran kita yang lalu, bahwa bersentuhan kulit itu membatalkan wudu. Aula mastumun nisa, itu ketika kalian bersentuhan kulit dengan wanita. Tapi dalam kisah ini ternyata bisa dikatakan membatalkan yang kita fahami dalam ayat itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi terkadang menjadi tafsir untuk penjelasan sebuah teks, apakah ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasannya? Bahwa yang kita dapatkan yang lalu, bahwa menyentuh dengan syahwat itu membatalkan wudu.
menyentuh dengan syahwat itu membatalkan wudu. Tapi menyentuh dengan tidak perasaan syahwat itu tidak membatalkan wudu. Dan kita mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya ada syahwat beliau terhadap istri-istrinya, tapi pada momen itu beliau mampu menahan. Ya, bukan momen kaitannya dengan syahwat, tapi untuk menunjukkan sifat kasih sayang. Untuk menunjukkan sifat kasih sayang. Maka semua ada yang dicerita tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga mengetahui bahwasanya di antara sekian istri beliau, beliaulah yang paling istimewa sebenarnya. Walaupun itu dalam ungkapan kata verbal beliau itu tidak pernah mengatakan kepada istri yang lain bahwa Aisyah yang paling dia cintai. Tapi Aisyah juga memahami indikasi-indikasi bahwa nampaknya memang sayang spesial. Iya. Karena persoalan cinta itu bukan persoalan perkataan, akan tetapi persoalan rasa. Ya, persoalan rasa. Maka Aisyah itu merasakan betul. Dan Nabi SAW pernah sengaja ditanya oleh Aisyah dengan pertanyaan yang Masya Allah, saya tidak tahu apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ini, tapi luar biasa itu Aisyah. Ternyata orangnya sangat romantis. Aisyah itu orangnya sangat romantis, dan Nabi membalas iya, suasana romantis itu dengan romantis juga. Satu di antara kisah Aisyah yang bertanya kepada Nabi SAW, yang boleh kita menjawab kalau ada yang tahu kira-kira apa maksudnya itu. Aisyah pernah bilang begini di hadapan Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya Nabi memiliki hewan ternak, ya, unta kah, sapi kah, kambing kah, dan semacamnya. Kemudian di sana ada dua kebun. Di sana dua kebun. Yang satu itu kebun masih subur sekali, masih banyak sekali tanaman-tanamannya. Iya, yang sangat rindang. Iya. Kemudian kebun yang kedua itu hampir bisa dikatakan tanamannya sudah hampir habis, ya, tidak lagi subur. Kira-kira kalau Nabi memiliki hewan ternak, di mana Nabi tambatkan daripada hewan ternaknya? Apakah di kebun yang masih subur itu, atau di kebun yang sudah ya kering itu? Kira-kira ada enggak di antara kita yang bisa menangkap bahasa itu? Ya? Iya? Coba kalau ada yang bisa menangkap itu. Luar biasa pertanyaannya Aisyah kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Silakan. Silakan. Bagaimana, Ustaz? Pak Imam. Ini maksudnya bahwa Iya. Yang kita ketawa. Terus terang saja. Iya. tentu dia akan menambahkan peragaannya di kebun yang subur, banyak di dalamnya makanan supaya ternaknya bisa tumbuh sehat. Iya. Lanjut. Karena secara alami ya semua orang pasti berpikir, kenapa mau ditambahkan di kebun yang kering kerontang? Iya. Bisa-bisa mati.
Iya. Jadi intinya imam kita Pasti memilih yang lebih subur. apa itu yang dimaksud dengan subur dan apa yang dimaksud dengan kering, kerontang? Kalau yang subur itu ya yang daun muda lah. Siapa yang dimaksud? Aisyah. Ini romantis juga Pak Imam kita ini. Iya. Masya Allah. Jadi kita perlu tahu jamaah sekalian, iya. 100 untuk Pak Imam saja tidak ada hadiahnya, iya. Jadi betul bahwa Aisyah itu tahu betul bahwa dirinya adalah satu-satunya istri Nabi yang perawan, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi gadis, yang lainnya itu janda semua. Jadi dia ingin mempertegas secara verbal jawaban dari Nabi, walaupun Aisyah sudah tahu pasti saya yang lebih spesial. Jadi dia gambarkan tentang istrinya Nabi yang lain itu, madunya yang lain itu seperti kebun yang sudah kering. Sudah pernah ada hewan ternak yang masuki, sudah habis. Iya. Adapun kebun yang rindang itu, yang subur itu mengisyaratkan tentang dirinya. Maka ketika Nabi ditanya tentang pertanyaan itu, langsung Nabi mengatakan, pastilah saya akan tambatkan saya punya hewan ternak di kebun yang masih subur itu. Maka kadang-kadang kita sebagai seorang istri atau pasangan, walaupun itu istilahnya cinta adalah persoalan rasa, kadang-kadang itu membutuhkan penegasan. Kadang-kadang itu membutuhkan penegasan. Coba kita ini yang tidak pernah mengatakan, "Ayah, aku cinta padamu Dinda." Ya. Coba setelah kita pulang nanti ini, ya. Coba latihan mengucapkan itu di hadapan istri kita. Ya, jangan bilang aku cinta padamu Dinda. Malu-malu. Gelek-gelek kuku rasa. Ya. Ya. Jadi jangan begitu, Pak. Ya. Artinya kita latihan ini. Kita latihan. Ya. Memang mungkin bagi kita yang tidak pernah ada ungkapan yang seperti itu, ya seperti yang saya katakan tadi, ya, gelek-gelek kuku rasa. Masa mau bilang begitu 40 tahun mikir sama-sama. Ya. Itulah contoh wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dengan keluarganya, dan akulah orang yang terbaik kepada keluargaku. Nabi SAW itu adalah orang yang ideal di hadapan siapa saja. Maka Nabi adalah seorang yang ideal di hadapan, adalah seorang suami yang ideal di hadapan para istrinya. Ya, orang ideal di hadapan para istrinya. Jadi seorang suami yang ideal. Beliau adalah seorang ayah yang ideal di hadapan anak-anaknya. Ya. Beliau adalah seorang kakek yang ideal di hadapan cucu-cucunya. Beliau adalah seorang pemimpin yang ideal di hadapan rakyatnya. Semua, ya, semua sisi kehidupan itu memandang dan menilai Nabi orang yang paling ideal. Ya. Biasanya kan ada anak-anak kalau melihat orang dewasa, orang tua, anak-anak itu takut. Anak-anak takut. Tapi Nabi SAW itu akrab dengan anak-anak. Nabi SAW itu adalah akrab dengan anak-anak. Beliau turunkan, ya, sedikit, ya, posisinya dari orang tua turun menjadi anak-anak. Iya. Bagaimana kita ini bercanda dengan anak-anak, tentu penuh dengan keceriaan. Itulah kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu adalah uswatun hasanah, suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kalau ingin mencontoh bagaimana menjadi seorang suami yang ideal, contoh Nabi. Kalau ingin mencontoh seorang ayah yang ideal,
ada pada Nabi. Seorang kakek yang ideal ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud, iya, dalam salatnya, yang beliau pada waktu itu beliau sebagai imam, iya, makmum ada di belakang. Maka tiba-tiba saja cucunya Hasan dan Husain, namanya juga anak-anak, datang dan dia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di punggungnya, sementara sujud. Ya, kita bayangkan anak-anak itu kalau dia main-main. Ya. Bagaimana fikihnya itu? Apakah ketika kita sujud itu dengan ada anak-anak? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sementara memimpin salat itu sengaja memperlama sujudnya. Sengaja memperlama sujudnya sampai anak ini puas bermain. Subhanallah. Inilah manusia yang dapat memadukan, memberikan hak Tuhannya dan sekaligus memberikan hak kepada cucunya dalam sholat. Kita anggap bahwa kalau kita sholat tidak boleh ada kaitannya dengan manusia, tapi Nabi mencontohkan. Nabi mencontohkan bagaimana sifat kasih sayang itu tetap ada pada anak walaupun beliau dalam keadaan sholat. Itu menunjukkan bahwasanya cucu beliau adalah anak-anak yang paling merasakan ya kasih sayang dari seorang nenek, dari seorang kakek. Subhanallah. Baik jamaah sekalian, ini sebelum kita masuk dalam kajian surah Al-Hujurat ini, ya kita memberikan sedikit muqaddimah, prolog. Jadi karena ini surah adalah berkaitan dengan adab dan etika, ingin berbicara tentang adab dan etika, bagaimana kita berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama jamaah sekalian, inilah manusia yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau seorang nabi dan rasul yang tentu banyak pendahulu-pendahulunya nabi dan rasul, semua nabi-nabi yang kita tahu. Tapi mari kita coba membandingkan bagaimanakah Allah ketika memanggil para nabi di dalam Al-Quran. Allah ketika memanggil para nabi dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam, Allah memanggilnya dengan mengatakan, ya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, Allah panggil secara langsung. Nabi Zakaria, Allah bilang, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya, ya Yahya, jadi ya itu panggilan, ya Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah mempercayai mimpimu itu. Kisahnya ketika Allah membuat dia mimpi dan meminta untuk menyembelih anak sematawayangnya Ismail alaihi salatu wassalam. Ya Salih, ya Salih, ya Musa. Semua nabi Allah panggil langsung namanya. Tapi ada enggak dalam Quran? Iya, ya Muhammad. Nah, coba yang hafal Quran ini anak-anak ini, ada enggak dalam Quran ya Muhammad? Yang hafal Quran atau yang sering khatam Quran, pernah enggak kita dapatkan ya Muhammad? Ya,
Tidak ada. Alhamdulillah. Kapan ada ya Muhammad dalam Quran? Kembalikan cepat ke percetakan. Itu pasti cetakan salah. Dan itu cepat diketahui oleh umat Islam. Itulah salah satu kehebatan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Di antaranya dengan banyaknya penghafal. Pasti langsung ketahuan. Satu huruf pasti langsung ketahuan. Tidak ada satupun dalam Quran ya Muhammad ketika Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cuma menggunakan dua kata. Yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabi. Ini siapa yang bilang, Pak? Allah yang langsung bilang ketika memanggil Nabi sallam, tidak pernah dipanggil dengan namanya. Iya. Yang kedua, ya ayyuhar rasul. Coba kalau kita baca Quran, Pak, ada ya untuk Nabi, pasti itu saja. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menggunakan kata ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul, Allah memanggil nabinya dengan sifatnya dan keadaannya. Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari gua Hira dalam keadaan menggigil. Kita tahu ceritanya. Akhirnya beliau minta supaya diselimuti oleh Khadijah. Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Iya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Tuhannya, Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddaththir. Itu surah Muzammil, surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada para nabi dan rasul yang sebelumnya. Buktinya bahwa tidak ada satupun kata ya Muhammad. Kalaupun ada kata Muhammad dalam Al-Quran, maka itu selalu dikaitkan dengan Rasul. Umpamanya Allah bilang Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad terkecuali dia seorang rasul. Adapun berdiri sendiri Muhammad itu tidak ada. Itu tidak ada. Dan indikasi yang lain jamaah sekalian, kita sudah sering sampaikan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya, maka Allah menyandingkan namanya dengan orang yang paling dicintainya. Iya. Tidak ada nabi yang Allah langsung sandingkan Allah dengan nabi itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini dalam banyak momen itu merupakan ibadah mahdhah dan tidak boleh dipisahkan. Kapan dia dipisahkan, berarti ibadah mahdhah itu tidak sah.
Umpamanya kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tasyahud kita. Atau ada orang yang kita tuntun masuk Islam, harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita adzan, harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita qamat, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika khutbah Jumat, ada syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Allah dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, aku akan memuliakan namamu Muhammad, aku akan mengangkat namamu Muhammad. Ya, aku akan mengangkat namamu Muhammad. Rafa'a itu mengangkat, memuliakan. Wa rafa'na laka dzikrak, aku memuliakan namamu dengan disebutkan oleh banyak makhluk di atas permukaan bumi ini. Maka baik kawan maupun lawan, tidak ada yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang paling banyak disebutkan namanya. Ya. Dalam setiap kapan? Dalam setiap detik. Jadi bukan setiap jam, bukan setiap waktu sholat, tapi setiap detik. Karena kita yakin sekarang ini ada orang yang sementara azan sekarang ini. Ya. Ada orang sementara azan sekarang ini. Yaitu ketika tiba waktu sholat di tempat yang lain. Andaikan ini kita mau rekam Pak, bagaimana itu Muhammad disebutkan dalam kehidupan dunia ini, mungkin akan seperti Muhammad. Mungkin begitu Pak. Iya. Itu ada yang azan akan disebutkan Muhammad. Iya. Kita lewat maghrib, iya, orang Jakarta azan, orang di mana azan. Subhanallah. Inilah orang yang ketika Allah yang menginginkan untuk mengangkat namanya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi kalau Allah ingin mengangkat namanya seseorang, biar bagaimana, biar dijelek-jelekkan, Allah yang angkat namanya. Allah yang angkat namanya. Makanya ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, iya, semua sepakat muhajirin wal ansar itu menunjuk Nabi SAW sebagai orang yang punya hak untuk memimpin rakyat. Tidak ada lagi diskusinya orang-orang ketika sampai di Madinah. Kan di Mekah sudah selesai pelajaran tauhidnya. Sampai di kota Madinah sudah mulai diterapkan syariat itu. Sudah ada sholat, sudah ada puasa, sudah ada zakat. Tapi karena waktu itu orang banyak ini harus diikat dengan seorang pemimpin yang punya kekuasaan, maka kesolehan itu tidak cukup Pak. Andaikan kita ini satu Indonesia ini soleh Pak, itu masih tetap berbahaya kalau kita tidak punya pemimpin. Harus ada orang yang punya otoritas untuk mengikat kesolehan ini. Makanya sejak Nabi berada di Madinah, maka beliau diangkat menjadi pemimpin, karena pemimpin ini yang mengetahui kemaslahatan daripada orang banyak itu. Pemimpin itu memiliki otoritas, maka semua secara aklamasi, siapa yang bisa mau maju untuk menandingi Nabi SAW? Ya, ada ndak yang mau coba-coba bilang, coba-coba siapa tahu saya terpilih juga, ya, menyanyi Nabi SAW? Tidak ada. Semua secara aklamasi. Al-Muhajirin wal Ansar, beliau orang dari Mekah. Orang Mekah itu Nabi SAW. Orang Madinah, Al-Ansar,
tidak pernah sekalipun mengeluarkan hal-hal yang berlatar belakang kesukuan. Ya, tidak pernah. Orang Madinah tidak pernah mengatakan, masa orang Mekah yang memimpin kita? Ya, padahal kita juga orang Madinah ini, kita yang didatangi orang dari luar sampai di sini, mentang-mentang mau jadi pemimpin, tidak ada lagi, Pak. Karena pada saat itu sudah selesai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sekat-sekat itu. Yang terpenting bagi itu adalah bagaimana mereka bersatu dalam keimanan, bersatu dalam ketakwaan. Maka Nabi SAW adalah orang yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah beliau digantikan oleh siapapun terkecuali setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah sekalian, sedikit ya prolog dan muqaddimah kita. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan surah ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.